Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke, polo-polo, ini merupakan cerita terakhir yang ada hubungannya dengan memancing. Cerita kali ini terjadi pada seseorang yang suka banget sama yang namanya mancing. Tapi orang ini sedikit berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia itu nggak takut untuk pergi mancing sendiri, meskipun tempatnya itu ada di pelosok ataupun di tengah malam hari, ataupun juga di waktu-waktu hujan. Jadi ini bisa dibilang orang yang benar-benar tergila-gila sama yang namanya mancing. Tapi mulai suatu saat tiba-tiba orang ini mulai menjuali alat-alat mancingnya. Jadi semua barang-barang yang dia punya yang biasanya dia gunakan untuk mancing itu pelan-pelan dia jual satu demi satu. Orang-orang sekitarnya pertamanya itu bingung. Ini orang kenapa yang biasanya udah kayak orang kecanduan tiap hari pergi mancing kok mulai menjuali satu demi satu. Tapi orang-orang selalu diberikan jawaban yang sedikit gak jelas ketika mereka tanya, kamu kok jualin alat mancing kenapa sih? Bukannya kamu suka banget ya sama mancing? Dia bilang, nggak sih, ya bosan aja sama mancing. Nggak apa-apa kok. Dia selalu memberikan jawaban yang sedikit semu. Dan pada suatu hari, kebetulan orang yang suka mancing ini lagi di rumah dan ditemani sama teman dekatnya. Jadi dua-duanya laki-laki gitu di rumah. Mereka nongkrong hingga malam hari. Orang yang datang ke rumah ini merupakan teman lamanya. Jadi dia itu tahu seberapa ini orang suka sama yang namanya mancing. Mulai dia SMA itu suka banget sama mancing. Jadi dia itu ngerti kalau ini orang benar-benar suka. Dan dia juga nggak paham kenapa orang yang suka mancing sampai segitunya itu tiba-tiba memutuskan untuk menjuali peralatan mancingnya. Jadi dia tanya, kamu kenapa sih kok jualin? Tapi pertamanya dia juga sedikit defensif dan tidak mau menceritakan apa alasannya menjuali alat-alat mancing itu. Karena dia ini teman dekat, pertamanya dia juga nggak pengen maksa. Akhirnya mereka ngomong-ngomong tentang hal yang lain hingga sekitar jam 1 subuh. Nah, teman yang dekat ini tanya lagi, beneran deh, aku pengen tahu kenapa sih kamu kok jualin alat mancing? Tiba-tiba orang yang suka mancing ini, yang awalnya kayak nggak mau memberitahu apa-apa, dia perlahan-lahan terlihat kayak dia itu mulai membongkar rahasia yang dia tutup hingga saat ini. Dia bilang kayak gini, ini kejadian yang aku alami dan sampai sekarang aku masih bisa inget betapa seremnya kejadian itu. Dan aku sebenarnya takut, kayak ada trauma, makanya aku berhenti untuk mancing. Dia bilang kayak gitu. Temennya ini langsung tanya lagi, loh emang kenapa? Kapan sih kejadiannya? Ada apa? Gitu. Dia bilang, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Ya kayak biasanya lah, aku dapet info katanya ada satu danau yang lumayan enak buat mancing. Jadi aku setelah pulang kerja sendirian ke sana, ya udah mulai mancing. Aku pasang pancingnya, kasih juga makanan, dan tak lempar ke tengah sana. Pertamanya, aku itu dapat ikan, tapi ukurannya itu kayak agak nanggung gitu loh. Kayak bikin aku pengen nangkap entah yang lebih besar satu, kalau yang ukurannya sama mungkin 2 lagi gitu. Masa udah jauh-jauh pergi ke sana nggak dapat ikan yang gede kan gimana kan? Dia bilang kayak gitu. Nah, terus setelah dapat ikan itu kan nggak apa-apa berarti. Nah, terus kenapa? Ya sampai di situ nggak apa-apa sih sebenarnya. Kejadiannya ini terjadi saat pancingan yang kedua. Jadi aku sih karena udah nangkap satu ikan, aku mikirnya nggak susah lah untuk nangkap satu ikan lagi. Jadi aku pasang lagi cacingnya dan aku lempar. Beda sama yang tadi, kali ini diem banget. Ya udah aku tungguin juga gitu. Tapi untungnya sekitar 10 menit kemudian pancingku itu mulai ada kayak getaran-getaran gitu loh, kayak ada ikan yang gigit. Ya jadi aku tarikin dong benangnya, aku mulai tarik lagi gitu. Tapi ini nggak kayak ikan biasa. Aku itu pertamanya ngira aku ini dapat ikan yang gede banget, soalnya aku tarik gitu ya, aku gulung gini benangnya, itu kayak berat banget. Nah, di satu sisi aku ngira aku dapat ikan yang gede banget. Nah itu kan bahagia banget ya kan. Jadi aku narik sekuatnya, aku tarik gitu. Tapi ini kayak nggak mau kalah gitu loh. Jadi aku tarik, dia
dia narik lagi, aku narik, dia narik lagi. Istilahnya kayak bener-bener susah banget untuk narik ini ikan keluar dari air. Nah, mungkin ada deh kayak 3 menit atau 5 menitan kita tarik-tarikan gitu. Nah, udah sekitar 5 menit, kebetulan waktu itu ikannya kayak udah lemes. Nah, aku seneng toh, jadi langsung aku tarik cepet waktu itu. Ini perlu kamu tahu kalau kamu nggak tahu mancing. Biasanya ikan itu baru kelihatan ukurannya atau bentuknya sekitar 2 meter atau ya 3 meter sebelum nyampe tempat kita gitu. Aku tarik dan sekitar 3 meter dari tempat aku duduk itu aku lihat ini ikan udah mulai naik ke atas. Tapi bentuknya itu nggak kayak ikan, bentuknya itu bulat. Kalau aku pikir-pikir sekarang sih mirip sama kepala orang. Tapi waktu itu aku ngira oh mungkin sampah gitu, ada orang buang sampah. Ya udahlah sekalian aku ambilin aja deh sebagai orang yang mancing gitu kan, menjaga lingkungan. Nah, jadi aku tarik, jari jarak 3 meter udah mendekat sisa 2 meter. Aku mulai ngeliat ternyata ini bukan sampah. Yang aku tarik ini tiba-tiba mengeluarkan badannya dan juga terlihat sampai pundaknya gini. Nah, di situ aku nyadar kalau ini bukan sampah, tapi sesuatu yang bentuknya kayak manusia. Seketika itu aku langsung berhenti narik karena aku nggak mau objek itu datang lebih dekat lagi ke aku. Tapi masalahnya, aku udah yakin kalau aku berhenti narik, tapi orang itu terus mendekat ke aku. Aku malah coba mengulurkan kembali benangnya, tapi orang itu malah terus mendekat dan menunjukkan badannya lebih lagi. Orangnya itu kelihatan kayak orang yang kulitnya putih banget dan juga agak bengkak-bengkak. Kamu tahu kan ya, kalau kita rendaman di air lama kan badan ini jadi agak beda kan, kayak kena air itu loh, tahu kan. Nah, orang ini kelihatan kayak gitu, udah gitu warnanya putih banget. Jujur aku nggak sempat lihat mukanya, tapi ini orang badannya lumayan besar dan dia terus menundukkan kepalanya. Jujur aku takut banget. Jadi seketika itu aku langsung buang pancingnya dan aku lari ke mobil yang aku parkir ya jarak 10 meter 20 meteran, dan kebetulan mobilnya nggak aku kunci, jadi aku berhasil masuk dan langsung aku starter. Padahal aku udah yakin kalau pintu dan jendela mobilku itu tutup, tapi aku merasakan kayak tangan yang dingin di sebelah pundakku yang sini. Dan ketika aku lihat orang yang tadi keluar dari danau itu ada di sebelahku. Dia berdiri dan tangannya itu masuk lewat jendela, dan tubuhnya dan mukanya itu bengkak semua kayak habis rendaman di air puluhan hari gitu. Dan aku juga ngelihat ada lumut-lumut dan juga tanah-tanah yang berceceran di bagian badannya. Seketika aku melihat itu, aku langsung injak gas, dan untungnya hantu itu atau makhluk itu nggak ikut aku. Tangannya langsung lepas dan aku langsung cepet-cepet pulang. Sesampainya di rumah, aku ngelihat cermin dan ternyata bajuku yang aku pakai itu basah tepat di bagian pundakku yang tadi aku rasa dipegang, dan bahkan juga ada sedikit lumut-lumut. Dan ini nggak mungkin banget karena biasanya kalau aku mancing bajuku itu nggak pernah basah, apalagi kalau ada lumut-lumut. Ya pokoknya setelah kejadian itu aku nggak mau lagi mancing, entah itu sendiri atau bersama-sama. Aku trauma banget. Setelah itu dia juga menjadi tahu ternyata di danau itu memang banyak ikannya, tapi kalau orang mancing sendiri itu sering ada penampakan ternyata. Oke, Polo-Polo, cerita kali ini sampai di sini. Kalau Polo-Polo suka bilang apa? Rindung. Oke, Polo-Polo, yang namanya hobi memancing itu kayaknya juga membutuhkan diri kita untuk menjaga keamanan kita lebih baik lagi, baik itu secara jasmani maupun rohani. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.